Syekh Ali bin Abu Bakar Syakran wal Habib Abdul Rahman bin Syekh Ali wal Habib Ahmad bin Abdul Rahman Syekh Ali Umar wal Habib Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Husain Syekh Abu Husain Maulid Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Said Abdul Rahman wal Arshi wal Habib Umar bin Ahmad Syekh bin Abdullah Barras wal Habib Abdullah Haddad wal Habib Hasan bin Abdul Haddad wal Habib Ahmad bin Hasan bin Abdul Haddad من الحبيب أحمد بن زين الحبيش والحبيب عبد الله بن مسلم طاهر الحبيب طاهر بن مسلم الحبيب عبد الله بن مرشد والحبيب سالم بن عبد الله بن مرشد والحبيب حسن بن عبد الله بن مرشد والحبيب مهدي بن عبد المرشد والحبيب بكر بن عبد الله بن مرشد وعثمان الحبيب علي بن شهاب والحبيب محمد بن علي بن شهاب والحبيب عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب من رجل مشايخنا في الدين ومشايخ البلد اجمعين ورحمة الأموات المسلمين أن تلتقوا رحمة الله على مكاتب المسرات من ودين الآخرة الذين ولكم سلام إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. Wajibu tahrikul khatami ad-dayyiq, dan wajib hukumnya ketika wudu atau tayamum, ini tepatnya ketika membasuh tangan, apa yang wajib? Tahrikul khatami ad-dayyiq, menggerakkan cincin yang sempit. Jadi wajib hukumnya ketika kita berwudu dan membasuh tangan dan di situ kita memakai cincin, wajib hukumnya kita geser itu cincin atau kita gerak-gerakan supaya airnya mengalir. Tidak cukup air itu hanya sampai basahan saja tanpa mengalir. Karena cincinnya kena basah lalu kemudian rembes, maka itu tidak dikatakan basuhan. Kenapa? Karena airnya tidak mengalir, tapi basahnya karena kena basah cincin. Oleh karenanya, bagi laki-laki ataupun wanita yang memakai cincin ketika wudu, perhatikan anggota yang di belakang cincin harus kena air wudu. Ataupun yang memakai anting yang ditaruh di telinga, maka perhatikan ketika mandi, air itu sampai kepada lubang anting tersebut. Jika seseorang memakai anting dan airnya tidak masuk atau tidak memperhatikan itu, maka mandinya tidak sah. Kalau di dalam wudu membasuh kuping, ya, membasuh dua telinga itu sunnah hukumnya. Andai kata tidak dibasuh tidak mengapa, hanya sunnah saja. Tapi di dalam mandi, seluruh anggota tubuh kita yang nampak, maka wajib terkena basuhan air, gitu. Kenapa kita wajib menggerakkan cincin? Li'annahu yamna'u wusulal ma'i zahiran. Karena cincin itu menghalangi akan sampainya air zahiran, secara zahirnya kalau tangan kita ada cincin, maka air tidak akan sampai ke belakang cincin tersebut. Maka oleh karenanya wajib menggerakkan cincin ketika berwudu atau ketika mandi. Hati-hati. Ataupun memakai gelangnya yang enggak longgar, gelang yang sempit. Maka jika memakai gelang itu juga harus diperhatikan.
takut tidak kena air, maka wudunya tidak sah. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Seperti juga jam tangan. Jam tangan tuh kan yang mengikat tangan, perhatikan ketika kita membasuh tangan, air itu sampai ke belakang jam itu, maksudnya ke anggota. Jika kita tidak peduli terhadap hal-hal demikian, maka yang dikhawatirkan ibadah kita fasid, rusak. Kalau ibadah kita rusak, tidak diterima, maka bukan pahala yang didapat, namun dosa dan seksa, lantaran dia beribadah kepada Allah tanpa tahu tata caranya, begitu. Maka oleh karenanya wajib. Mengapa demikian? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dalilnya nih, dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa harraka khatimahu, yaitu jika beliau berwudu maka beliau menggerakkan cincinnya, digeser cincinnya. Boleh dilepas, boleh dilepas. Kalau mahal, kalau takut hilang, ya jangan dilepas. Misalkan cincinnya dari emas 24 karat ataupun dari batu zamrud atau batu mulia yang mahal, dari mutiara ataupun permata, kalau takut hilang, kalau dicopot, maka cukup digerakkan ketika membasuh, digeser. Tuh, harus diperhatikan. Wa kadza yajibu tahrikul qurt fil udhun. Juga wajib hukumnya menggerakkan anting, artinya diupayakan air itu masuk ke lubang yang ditusuk pakai anting. Baik antingnya dipasang di telinga atau anting yang dipasang di hidung. Kan ada tuh, saking mewahnya hidupnya, saking glamornya, enggak di sini udah ada, dia taruh di hidung buat perhiasan. Biasanya orang-orang Hindi. Wajib juga ketika mandi ataupun wudu, lubang yang tertusuk kan jadi anggota zahir, maka lubang yang ditusuk pakai anting itu harus terkena air wudu atau mandi, gitu. Lidiki mahallihi, mengapa kita wajib menggerak-gerakan? Karena sempit tempatnya. Lantas apakah kita harus yakin, harus sampai benar-benar teliti bahwa air itu sampai ke telinga ataukah tidak? Ulama katakan wal mu'tabaru ghalabatu dhanni fi wusulil ma'i ila thaqbihi. Adapun yang dihitung adalah cukup kuatnya prasangka fi wusulil ma'i ila thaqbihi. Cukup di dalam hati kita ada kuatnya prasangka bahwa air udah sampai, gitu. Nggak mesti ini sampai belum ya, ini sampai belum, nggak mesti. Karena seperti yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu, yang bulan-bulan lalu, bahwa jika kita mendalami detail tentang agama, tentang ibadah, maka bisa mewariskan was-was. Ini udah kena air belum ya, sampai teliti banget. Itu jangan sampai, itu bisa mewariskan was-was. Cukup dengan ilmu, itu obatnya was-was. Nah, ulama kasih kelonggaran. Di dalam agama itu tidak sulit. Yang penting kuat prasangka air itu sampai, begitu. Maka cukup ibadahnya. Fala yatakallafu li idkhali 'udin fi thaqbin. Maka tidak mesti dia membebankan diri, memaksakan untuk memasukkan kayu fi thaqbin di dalam lubang. Gak mesti dia taruhin lubang, ditaruhin kayu untuk sampainya air ke lubang anting ataupun cincin, gitu. Gak mesti, cukup digerakkan saja. Mengapa demikian? Lil masyaqqah, karena alatnya adalah berat. Kalau setiap wudu harus pakai jarum biar airnya sampai, berat. Atau dilobangin gitu lubangnya biar gede kayak anak pang gitu, biar gede, itu berat. Dan agama itu tidak memberatkan.
Maka oleh karenanya di dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu bisa menarik akan kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Karena berat jadinya dipermudah oleh agama. Bukan mempermudah, tapi dikasih kelonggaran oleh agama. Apa itu qurt? Wal qurtu bidammil qaf wa sukunir ra. Qurt ma yu'laqu fi syahmil udhun. Perhiasan yang nempel, yang ngegantung fi syahmatil udhun, pada telinga. Nih, pada daun telinga. Itu namanya qurt. Wa yajibu takhlilu asabi'il yadaini war rijlain in kana al-ma'u la yasilu ilaihi. Juga hukumnya wajib menyela-nyela jari jemari dua tangan dan dua kaki. Wajib disela-sela kalau airnya tidak sampai kepada jari tersebut kecuali dengan disela-sela. Jadi ketika wudhu kita harus perhatikan nih pinggir-pinggir jari jemari. Jangan sampai kita asal basuh tapi tidak kena. Tapi kalau andai kata airnya sampai, maka hukum menyela-nyela itu sunnah. Tapi kalau tidak sampai, maka hukumnya wajib. Maka hukumnya wajib menyela-nyela jari jemari. Cara nyela-nyelanya gimana? Begini kah? Boleh begini. Tapi Imam Bajuri begini katanya. Gitu tuh. Imam Bajuri katakan begitu. Dari belakang. Tapi kalau sulit nggak apa-apa, yang penting kena. Waktu membasuh tangan harus disela-sela, begitu tuh, gitu. Gitu. Wajib menyela-nyela tangan dan kaki jari jemarinya. Andai kata jarinya nempel karena bekas kebakar atau emang dari lahir jarinya nempel, ya. Atau dioperasi, kena luka dioperasi, dijahit, akhirnya lupa nyopot jahitan, nempel, nyatu. Bagaimana hukumnya? Apakah wajib dibedah? Apa biarin aja? Kan kalau gak dibedah ini gak kebasuh sama air. Kalau dibedah sakit. Maka hukumnya gimana? Kalau gak dibedah ini, kalau gak dipotong, maka hendak kena air. Kalau dibedah sakit. Lantas gimana? Kata Imam Romli, haram, ya. Haram hukumnya membedah jari yang nempel rapat. Kenapa? Li'annahu ta'dzibun bila darurah. Karena itu sama aja menyakiti diri sendiri tanpa ada desakan. Kecuali mendesak boleh. Kayak orang kena penyakit, kena bakteri yang mematikan, mau nggak mau harus dipotong boleh. Tapi kalau nggak ada darurat, nggak boleh kita membedah-bedah. Sama hukumnya kayak orang operasi plastik, ya oplas. Kalau nggak darurat nggak boleh. Kalau darurat boleh hukumnya. Contoh darurat, hidungnya kagak ada, boleh. Tapi itu ada khilafnya, karena anggota yang sudah terputus disambung itu apakah, kan hukumnya mayit tuh, hukumnya mayit nih, hukum menyambung anggota yang terputus. Misalnya jari kita terputus disambung, baik pakai jari orang ataupun ngambil anggota dari yang lain, kulitnya ini. Ada khilaf antara ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, gitu. Kalau Imam Ramli boleh, nggak usah dicopot. Tapi sebagian ulama harus dicopot. Gitu. Kalau kita hidungnya nggak ada, dipasang, make anggota yang lain, ngambil daging daripada anggota yang lain. Misalkan dari pantat kan banyak dagingnya tuh, diambil ditaruh di hidung. Misalkan itu ada khilaf ulama. Cangkok anggota kayak begitu tuh nggak sembarangan, ada hukumnya. Apa boleh apa kagak, gitu kan. Seandainya boleh,
Ini kan ketutup, tadinya ngebuka, misalkan hidung kita kena pedang ataupun kena pisau. Ya, laki sama bini berantem, nggak sengaja ngangkat pisau kena hidung, hidungnya copot. Nah, anggota yang kelihatan wajib dibasuh ketika basuh muka. Lalu kemudian ketika ditutup, apakah wajib dicopot? Nah, itu ada khilaf antara ulama. Begitu. Terus wasadisu tartibul a'dha. Rukun wudu yang keenam yaitu tartibul a'dha'il arba'ati, mengurutkan, mentartibkan anggota wudu yang 4. Apa itu tartib? Pengertian tartib apa? Tartib itu mendahulukan yang haknya dahulu dan mengakhirkan yang haknya akhir. Itu namanya tartib. Kalau orang datangnya duluan, maka dia duluan. Itu kalau dalam wudu yang duluan mana? Yang disebut di dalam Al-Qur'an. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang disebut pertama adalah muka. Maka membasuh muka dulu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tartib itu adalah rukun. Basuh muka terlebih dahulu. Sampai apa? Sampai merata, sampai benar-benar yang namanya muka itu terbasuh. Nggak boleh kita membasuh anggota setelahnya sebelum ini rapih. Rapihkan dulu membasuh muka sampai kagak ada yang kelewat, baru sunnah taslis, sunnah 3 kali basuhan. Jadi sunnah taslis itu hasil kalau basuhan pertamanya sudah merata ke anggota. Jika tidak merata atau belum merata, maka dianggap satu basuhan. Kemudian baru basuhan kedua dan basuhan ketiga. Tidak boleh kita pindah ke anggota berikutnya sebelum sempurna kita membasuh anggota yang sebelumnya. Nggak boleh kita pindah membasuh anggota tangan sebelum kita rapih membasuh muka, gitu. Bagaimana surahnya tartib? Bi ayyuqaddimal wajha 'alal yadain. Dengan bahwa dia mendahulukan membasuh muka 'alal yadaini atas 2 tangan. Wal yadaini dan mendahulukan 2 tangan 'alal ra'si atas kepala. War ra'sa 'alal rijlaini dan mendahulukan kepala atas 2 kaki. Tapi kalau antara tangan kanan dan tangan kiri itu boleh milih mana saja. Andai kata dia mendahulukan kiri, boleh nggak boleh, tapi makruh. Lah saya kiri aja, nanti kanan, makruh. Yang sunnah itu kanan dulu baru kiri, itu. Jadi tartib antara anggota ke anggota. Kalau yang anggotanya double seperti tangan ataupun kaki, maka itu tidak wajib tartib kanan kirinya, tapi yang disunahkan adalah kanan kiri, gitu. Di situ nggak ada tartib antara anggota yang double mah, tapi adanya adalah sunnah tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan dan yang mengakhirkan yang kiri, gitu. Tidak boleh menyepelekan sunnah, walaupun hal begitu doang, mendahulukan kanan atau kiri atau bersiwak, nggak boleh. Sunnah ini nggak boleh. Atau motong kukunya lewat ini dulu, telunjuk dulu, terus jari tengah, jari manis, kemudian kelingking, kemudian jempol kanan, terus kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk dan jempol kiri. Hal kayak gitu jangan disepelein. Sunnah ini dulu ada kisahnya, orang menyepelekan sunnah, menyepelekan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi akhirnya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala, kualat dia dengan menyepelekan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak percaya sama sunnah ini. Seperti orang habis makan disunahkan kita ngelumat jari jemari. Sunnah itu. Habis makan nih sebelum cuci tangan, itu dijilatin semua jari. Kenapa? Kata Nabi,
barangkali keberkahannya ada di situ. Sepintas kayak kotor ya, kayak jorok, tapi itu sunnah. Ada orang menyepelekan hal kayak gitu, akhirnya dihukum sama Allah jari jemarinya kena penyakit dan mau nggak mau harus dipotong gara-gara orang menyepelekan sama sunnah Nabi Muhammad SAW. Apapun bentuknya sunnah, baik di dalam wudu ataupun di dalam sholat ataupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam adah, seperti masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu. Hal semacam itu jangan disepelekan. Orang kalau nyepelekan sunnah, kalau dia benar-benar ngejek, mengecilkan, merendahkan, maka bisa murtad itu orang. Sunnah doang, bagaimana kalau fardu? Begitu. Oleh karenanya di dalam wudu itu ada sunnah-sunnahnya. Sunnah mendahulukan kanan, sunnah mengakhirkan yang kiri setelah kanan. Sunnah lagi kita membaca bismillah, sunnah lagi kita membaca syahadat setelah wudu, sunnah memakai siwak, sunnah menggosok-gosok anggota, digosok. Kenapa? Keluar daripada khilaf antara Imam Malik. Imam Malik mengatakan menggosok-gosok anggota ketika membasuh itu hukumnya adalah wajib. Itu. Maka ketika kita wudu kita gosok-gosok. Tuh. Apakah tartib ini gugur wala yasqutu tartibu ka baqiyatil furudi wasyurut binisyanin? Dan tidak gugur tartib seperti halnya sebagian fardu-fardu dan syarat tidak gugur dengan sebab lupa ataupun terpaksa. Maksudnya gini, dia lupa habis basuh muka, dia basuh kepala. Dia nggak tartib, tapi nggak tartibnya karena lupa. Apakah gugur? Artinya gugur. Apakah dimaaf? Tidak. Tidak dimaaf. Tetap harus ngulang lagi wudunya. Lah saya lupa ngebasuh tangan. Gimana caranya? Apakah habis kepala dibasuh tangannya? Habis tangan kepala lagi, karena kepala itu nggak sah hukumnya sebelum membasuh anggota sebelumnya. Karena di dalam wudu harus tartib di dalam madhabus Syafi'i gitu. Li'annaha min khitabil wad'i. Karena sungguhnya syurut itu daripada khitabul wada'. Perintah Allah yang sifatnya wada', hukum wad'i namanya. Apa itu hukum wad'i? Wa huwa khitabullahil muta'alliq bi ja'li syai' sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Khitabul wada' itu adalah hukum Allah, kalamullah yang terkait dengan menjadikan sesuatu itu sebab ataupun syarat ataupun mani' ataupun sahih ataupun fasid. Jadi di dalam wudu atau di dalam ibadah ada yang namanya sebab, ada yang namanya syarat, ada yang namanya mani', ada yang namanya fasid, ada yang namanya sahih. Di dalam wudu ada syaratnya. Syaratnya dikatakan di dalam kitab Yaqutun Nafis. Syaratnya itu ada 15. Di dalam kitab Safinah syaratnya ada 7. Di antara syaratnya wudu adalah mengalir airnya, jaryul ma'alal udu. Tuh. Yang kedua syaratnya wudu adalah airnya suci mensucikan. Tidak boleh menggunakan air musta'mal. Enggak sah wudunya. Yang ketiga syaratnya di anggota wudu itu tidak ada sesuatu yang menghalangi seperti cat ataupun plastik ataupun double tip. Dia lupa akhirnya wudu aja ketutup, ataupun lem yang sering kita gunakan, lem nempel ngalangin anggota wudu. Nah, itu syaratnya wudu, tidak ada yang menghalangi air daripada anggota. Jadi untuk sampainya air ke anggota nggak boleh ada yang menghalangi. Syaratnya wudu lagi, di atas anggota tubuh atau anggota wudu itu tidak ada sesuatu yang mengubah air, yang merubah air. Contoh apa?
Contohnya autan. Orang waktu mau tidur pakai autan. Kalau perempuan pakai lotion ya. Ketika wudu, sebelum wudu itu cuci dulu. Karena itu bisa merubah air. Dan kalau airnya berubah ketika kita membasuh anggota, maka tidak sah wudunya. Maka tidak sah wudunya karena ketika air itu sampai ke anggota dan ketika itu airnya berubah. Jadi sebelum kita wudu, cuci dulu. Atau pakai bedak. Ya, pakai bedak atau pakai make up. Itu cuci dulu. Udah rapi baru. Biar alami semuanya baru kita wudu. Kalau wudu pakai masker gimana? Sah nggak? Hah? Sambil wudu kita pakai masker nih. Sah nggak? Hah? Air kan nggak nyampe. Andai kata nyampe pun bukan mengalir tapi rembes. Maka ketika wudu copot dulu maskernya, habis wudu pakai lagi, gitu. Jangan sampai sambil wudu pun pakai masker. Sampai makan pun pakai masker. Ya. Copot dulu. Ya, copot dulu maskernya biar wudunya sah. Begitu. Jadi syaratnya wudu itu salah satunya tidak ada yang menghalangi di anggota wudu ini oleh sesuatu. Dan juga tidak ada yang merubah air. Syaratnya lagi biar wudunya sah, dia harus tamyiz. Harus tamyiz. Tamyiz itu berakal. Orang gila wudu enggak sah. Anak kecil yang belum tamyiz wudunya kagak sah kecuali yang di bawah haji dan ndak tawaf, maka diwuduin sama ayahnya. Ketika sholat sunnah tawafnya pun begitu. Walaupun anak kecil nggak sah, tapi pada ketika itu dia harus diwuduin. Begitu. Dan juga syaratnya wudu harus suci daripada haid. Jadi orang haid kagak sah wudu. Orang haid itu nggak sah wudunya. Andai kata orang haid wudu, maka kagak sah. Andai kata dilakuin aja, dia tahu, maka dosa. Karena melakukan ibadah yang dilarang oleh agama, gitu. Jadi syarat-syarat wudu itu harus tahu, bukan hanya wudunya, syaratnya wudu harus tahu, karena syarat itu juga termasuk dari bagian yang terpenting di dalam ibadah. Selain rukunnya, syarat juga harus tahu. Karena apa? Syarat itu juga perintah Allah, masuknya khitabul wada'. Khitabul wada' itu sabab, syarat, mani', sahih, fasid. Dalam semua ibadah harus ada sababnya. Sababnya wudu apa? Hadas dan hendak melaksanakan sholat. Itu sababnya wudu. Karena ada hadas dan karena hendak sholat ataupun hendak melakukan hal-hal yang butuh pada wudu. Hendak memegang Al-Quran, gitu. Itu sababnya. Syaratnya yang tadi disebutkan sebagian. Dan ada mani'nya wudu itu. Mani'nya yang tadi tuh. Orang haid tidak boleh wudu. Orang tidak berakal, orang gila tidak sah wudunya. Itu mani' namanya. Gitu. Ada sahihnya dalam wudu itu. Sahihnya apa? Kalau syarat dan rukun terpenuhi. Jadi sahnya ibadah itu jika syarat dan rukun terpenuhi. Dan yang kelima ada fasid. Ada fasid. Fasid itu yang membatalkan wudu, yang merusak wudu, seperti hadas, kan, ataupun murtad waliyadzubillah, ataupun hilang akal, habis wudu ketawa-ketawa sendiri. Ya, habis wudu ketawa-ketawa sendirian. Kenapa nih orang habis wudu kok ketawa? Senang kali ya. Ternyata akalnya hilang, akalnya konslet, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Atau orang kesurupan, habis wudu kesurupan, kan hilang akal orang kesurupan, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena hilang akal, begitu.
Itu yang namanya khitabul wada'. Andai kata begini nih terjadi, walau syakka fi tathhiri udwin qabla faraghi wudu'ihi tahharahu wa ma ba'dahu. Andai kata orang ragu habis basuh kaki, habis basuh kaki belum selesai basuh kaki, lagi basuh kaki lupa dia, ragu, aneh udah basuh tangan nggak ya tadi? Basuh tangan. Kalau ragu maka ulang lagi. Mana yang diraguin? Tangan kanan. Basuh tangan kanan. Habis tangan apa? Kepala. Bukan tangannya doang yang dibasuh. Anggota setelah membasuh tangan itu juga enggak sah. Jadi basuh tangan, kepala, dan kaki. Balik lagi. Kalau ragunya itu terjadi ketika berwudu. Andai kata ragunya itu terjadi setelah selesai wudu, habis ngedoa, asyhadu an la ilaha illallah, habis ngedoa, dia ragu. Tadi ngebasuh kepala enggak ya? Ngusap kepala enggak? Tadi ngebasuh tangan enggak? Ragu setelah ibadah itu tidak berpengaruh. Dengan catatan yang diragukan bukan niat. Kalau yang diragukan niat maka itu berpengaruh, harus diulang wudunya. Tadi niat enggak ya? Harus diulang wudunya. Tapi kalau yang diragukan itu adalah membasuh atau mengusap anggota, maka tidak mempengaruhi. Artinya tidak mesti diulang gitu. Ulama katakan asyaqqu ba'dal faraghi la yu'athir. Ragu setelah selesainya ibadah itu tidak mempengaruhi. Kayak orang habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ragu, tadi saya i'tidal enggak ya? Saya ruku enggak tadi waktu sholat? Enggak pengaruh itu, tidak mesti diulang. Tapi kalau di dalam ibadah maka harus mengulang, gitu. Wa'lam annahu la yajibu tayaqqunu 'umumil ma'i li kulli 'udwin bal takfi ghalabatu dhanni faqat. Dan ketahuilah olehmu bahwa tidak wajib yakin ratanya air ke seluruh anggota. Kita basuh muka, enggak mesti yakin nih air udah sampai belum, enggak mesti yakin 100%. Yang penting di dalam hati udah ada ghalabatul dhann. Apa itu ghalabatul dhann? Kuatnya prasangka bahwa air itu sampai kepada anggota wudu. Di dalam agama hanya itu, di dalam fikih cukup dhann yang kuat, cukup ghalabatul dhann. Berbeda di dalam ilmu tauhid, dalam urusan akidah itu harus yakin 100%, tidak boleh dhann, tidak boleh ragu, apalagi waham. Kalau dalam urusan fikih cukup dhann, cukup ghalabatul dhann. Itulah hal-hal yang terkait dengan wudu dan sebagainya. Jadi di dalam wudu itu harus tartib, rukun wudu yang keenam harus tartib, yakni mendahulukan yang dulu dan mengakhirkan yang akhir. Dan juga cukup ketika berwudu di dalam hati kuatnya prasangka, enggak mesti yakin gitu. Dan juga kita harus perhatikan hal-hal yang sekiranya itu tidak kena oleh air wudu, itu harus benar-benar diperhatikan. Begitu kurang lebih pada malam hari ini hal-hal yang terkait dengan rukun-rukun wudu dan syarat-syarat yang disebutkan. Apa ada pertanyaan sebelum ditutup? Silahkan. Waalaikumsalam. Perban. Nah, di dalam fikih itu ada masalah namanya jabirah. Namanya masalah jabirah. Jabirah itu yaitu perban itu. Orang misalkan luka di sini ya, maka wudunya gimana? Cara wudunya sebelum pakai perban dia wudu seperti wudu orang normal. Kalau nggak sakit basuh. Ketika udah punya suci, ya ini kena air nggak semua yang luka? Atau ada satu anggota yang kagak bisa kena air karena sakit, nggak kena. Maka yang kagak kena ini ditayamumin. Jadi
tayamumnya kapan? Tayamumnya ketika membasuh anggota ini. Misalkan waktu wudhu, waktu membasuh muka normal, basuh muka dulu. Habis itu tangan kanan, tangan kiri ada luka kan? Maka kita tayamum di situ. Artinya kita usap dulu air yang ada di muka dan tangan, kita tayamum dulu. Jadi harus tertib tayamumnya. Harus mengikuti posisi yang anggota yang kita tidak bisa kena air wudhu. Tayamum. Habis tayamum, tayamumin kan? Udah, tayamum. Lanjutin lagi wudhunya. Habis tangan apa? Kepala. Habis kepala, kaki. Dah. Kalau menaruh perbannya itu ada suci, udah berwudhu, maka ketika dia menaruh perban dan batal lagi, wudhu lagi kan? Wudhu lagi, tapi ini kagak bisa kena air. Kalau bisa dicopot, wajib dicopot. Kalau enggak sakit, gak usah dicopot, cukup ditayamumin. Kan tayamumnya di atas ini, ya dicopot dulu, nanti ditayamumin. Ya, ditayamumin. Karena tayamumnya kan harus di tangan lah. Kalau di perban itu bukan tangan, harus ditayamum. Copot setiap mau ditayamumin, copot. Kan yang sakit kena air, kalau kena debu emang sakit? Kagak kan? Kalau bisa dibasahin pakai air, pakai kapas gitu, dialirin air biar ngalir bisa. Tapi kalau sakit udah tayamum aja. Nanti apakah wajib qadha atau tidak, itu ada 5 masalah di situ. 5 masalah gitu. Kalau dia menaruh perbannya ada wudhu, maka tidak wajib qadha nanti sholatnya. Kalau dia menaruh perbannya setelah wudhu, maka wajib qadha. Dan juga perbannya dilihat di anggota wudhu atau bukan. Kalau perbannya di anggota wudhu, maka yang tadi tuh naruhnya setelah toharoh atau enggak. Kalau setelah toharoh enggak. Tapi kalau setelah taharah, maka mutlak itu mah harus diqadha. Terus perbannya ini seukuran luka apa dia mengambil anggota yang sehat? Kalau seukuran luka atau seukuran nempelnya perban doang, maka nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan nggak luka, perbannya dililitin kemari, maka itu harus diulang kalau sholat. Gitu. Ketika sholat memakai perbannya nggak apa-apa karena darurat, tapi ketika nanti udah selesai, udah sembuh, maka harus diulang. Karena apa? Karena dia pakai perban tidak seukuran hajatnya dia, tapi perbannya itu mengambil anggota yang sehat. Gitu. Itu namanya mas'alatul jabirah. Masalah jabirah, masalah perban. Gitu. Jadi yang tidak diulang itu wala tu'id wasatru qadral illati, wala tu'id wasatru qadral illah. Jangan kau ulang salatnya sedangkan penutupnya itu hanya seukuran luka saja. Jadi kalau perbannya cuma nutupin luka, maka nggak usah diulang salatnya, sah wudu dengan wala tu'id wasatru qadral illati au qadral istimsaqi bit taharati, ataupun seukuran buat nempel saja, nempelin perban, enggak ngambil anggota yang lain, ataupun dia menggunakannya karena ada atau digunakan setelah bersuci kayak tadi tuh, udah bersuci dulu baru dipakai perban, maka tidak diulang sholatnya. Andai kata lukanya atau perbannya di anggota wudhu, maka itu mutlakon harus diulang gitu. Wallahu a'lam. Udah, nggak ada? Kita tutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi barakatil Fatihah an tataqabbala ma ta'allamna wa ma 'allamna wa an taghfira dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa an taftaha qulubana wa tashraha sudurana wa tunawwira qulubana bi nuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma aftah lana abwabal futuh, Allahumma aftah lana abwabal taisir, Allahumma aftah lana abwabal rizq, Allahumma aftah lana abwabal ilm bi jahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.